Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari pertemuan yang selanjutnya, yaitu pertemuan yang ke-17, yaitu kami ingin membahas tentang pembagian idgham. Yaitu idgham, yaitu apa itu idgham? Idgham itu adalah melebur huruf atau memasukkan huruf awal ke huruf yang nomor 2 sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Itu kategori idgham. Idgham di sini dibagi menjadi 3, yaitu satu ini ya, idgham mutamatsilain. 1 idgham mutamatsilain. 2 idgham mutajanisain. Nomor 3 idgham mutaqaribain. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama ini idgham mutamatsilain. Yaitu di sini ada apa idgham mutamatsilain? Itu huruf sukun atau huruf mati bertemu dengan huruf yang sama makhraj dan sama sifat ya. Jadi idgham mutamatsilan itu adalah pertemuan dua huruf yang sama, baik sama makhrajnya juga sama sifatnya. Saya ulang, pertemuan dua huruf yang sama yang depan mati tentunya ya, yang depan mati sama hurufnya, sama di dalam makhrajnya, uga lagi juga sama di dalam sifatnya. Seperti contoh nih, sama ya, wawu mati bertemu dengan wawu ya, zal mati bertemu dengan zal. Terus pokoknya hurufnya sama. Saya cari contoh di kitab yang lain coba. Yaitu saya ulang, pertemuan dua huruf yang sama baik sama sifatnya juga sama makhrajnya. Makhraj itu keluarnya huruf, sifat itu apa karakternya huruf. Di mana ya contohnya ya? Saya cari di sini. Sama sifat, sama huruf. Idgham. Contoh ini idzahaba ya. Idzahaba di sini ada huruf dzal mati bertemu dengan huruf dzal. Jadi sama ini ya. Ini huruf dzal juga huruf dzal, sama. Maka di sini dinamakan idgham mutamatsilain, yaitu pertemuan dua huruf yang sama ya, sama dzal yang depan mati. Itu edanya. Kapan ada dua huruf yang sama yang depan mati, itu dinamakan idgham mutamatsilain. Sama apa? Sama hurufnya di dalam makhraj dan sifatnya. Nah ini. Kemudian kita cari cara bacanya ya, cara bacanya ini ya. Langsung diidghamkan ke huruf dal yang kedua ya. Dal yang mati ini langsung dimasukkan ke huruf dal yang kedua, diberi tasydid. Jadi idzahaba ya. Huruf sama ini. Kemudian kita lanjut di idgham yang kedua, yaitu idgham mutajanisain. Yaitu huruf sukun bertemu huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Jadi idgham mutajanisain itu pertemuan dua huruf, tapi huruf tersebut yang awal mati tentunya ya, tapi huruf tersebut yaitu sama di dalam makhrajnya tapi beda di dalam sifatnya. Contoh ya. Untuk seputar makharijul huruf, makhraj ya, sudah kita bahas di pertemuan episode ke-12 dan ke-13 ya. Bagi yang belum mengikuti makharijul huruf, bisa diputar di episode ke
12 dan 13. Untuk lebih jelasnya ya, tuh apa itu makhrajul huruf itu ya, tempat keluarnya huruf. Apa sifatnya huruf? Sifat itu karakternya huruf. Untuk sifatnya huruf belum kami bahas ya. Ini ada huruf contoh huruf 1, yaitu huruf ta dan huruf dal. Yang depan mati, tak mati bertemu dengan huruf dal. Ini sama-sama huruf ta dan huruf dal, ini sama makhrajnya. Apa makhrajnya itu? Keluarnya huruf. Keluarnya huruf tersebut, huruf ta dan dal ini di satu titik yang sama, yaitu di ujung lidah menyentuh pangkal gigi jari atas. Apabila ini terjadi, ya, maka huruf ta, huruf awal ini diidghamkan ke huruf yang nomor 2. Ada contohnya enggak ya itu ya? Tak mati bertemu dengan dal. Nih di kitab ya. Nah, contohnya ujibat dakwatu. Nah, ini dibaca jangan dikeluarkan hamznya, ujibat jangan ya. Langsung tak ini diidghamkan ke dal. Ya, tadi saya bacanya salah. Saya perlihatkan hamznya. Huruf ta itu mempunyai sifat hamz ya. Yaitu ada nafas, termasuk sifatnya huruf ta ada hamz, yaitu ada nafas atau angin yang keluar dari mulut. Nah, itu enggak usah diperlihatkan, langsung aja diidghamkan. Ujibat dakwatu. Itu ya. Jangan ujibat dakwatu, jangan, tapi ujibat da. Ujibat da, gitu ya. Ini huruf ta dan huruf dal tadi, yaitu pertemuan dua huruf yang awal mati tentunya. Huruf tersebut, huruf keduanya tersebut itu sama makhrajnya. Artinya keluarnya huruf tersebut, baik huruf ta dan huruf dal itu adalah sama, yaitu di ujung lidah menyentuh pangkal gigi jari atas. Tapi dia beda sifatnya. Sifatnya tidak sama. Belum kita bahas ya. Contoh, saya kasih contoh untuk huruf dal, yaitu fahat sasun sakan, dia yang pertama mempunyai sifat hamz. Sementara huruf dal dia mempunyai sifat jahr. Jadi lawannya hamz adalah jahr. Beda ya. Walaupun sama di makhrajnya, tapi di sifatnya itu beda, atau karakternya itu beda. Minimal satu huruf ya. Satu huruf itu mempunyai minimal 5 sifat ya. Sifat yang pertama huruf ta adalah sifatnya hamz. Untuk yang dal, sifat yang pertama adalah jahr, lawannya ini ya. Terus yang kedua huruf ta dan dal, huruf ta baju di toko angkat. Nah, untuk yang huruf ta ini sifatnya di rokhwah atau rikhwah. Sementara untuk yang kedua huruf dal sifatnya di syiddah. Ya, ini berlawanan ya. Jadi lain jenis tadi ya bahasanya ya. Untuk syiddah itu adalah ada suara tertahan. Syiddah ada suara tertahan. Tapi kalau ta bukan tertahan, sebaliknya, yaitu di rikhwah atau rokhwah, yaitu ada suara mengalir. Artinya tidak tertahan. Inilah yang dikatakan apa tadi, idgham mutajanisen, sama di makhrajnya tapi beda di sifatnya. Untuk sifat tak yang ketiga, yaitu masuk kategori di sifat istifal ya. Turun, tidak ada suara naik ke langit mulut untuk huruf ta. Dan huruf dal juga masuk ke istifal juga ya. Jadi yang sifat yang ketiga, baik sifat ta maupun sifat huruf dal itu sama-sama di istifal. Terus yang sifat yang keempat, huruf ta masuk ke infitah, yaitu ada suara terbuka ya, bukan terkatup ya. Demikian huruf dal juga masuk ke infitah, sama ini. Terus huruf sifat yang kelima, huruf ta dan dal, yaitu masuk ke ismat. Huruf dal juga masuk ke ismat ya.
Untuk huruf ta mempunyai sifat 5 kategori. Tapi untuk huruf dal itu mempunyai sifat 6, yaitu tambah 1 qalqalah, huruf dal ya. Jadi minimal paling sedikit sifatnya huruf itu 5 minimal. Paling banyak ada 7 ya. Satu huruf itu mempunyai sifat 7. Yaitu yang paling banyak itu sifat ro ya. Sifat ro itu yang ada lawan kebalikannya ada 5. Terus yang tidak ada lawan itu dua sifat, yaitu sifat apa? Sifat takrir dan sifat inhiraf. Itu yang paling banyak. Kemudian nah, ini juga ya, contoh juga ini izzalamu zal bertemu zal mati bertemu dengan dho. Ini juga satu makhraj. Huruf zal dan huruf dho ini makhrajnya di ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas untuk yang ini ya. Kalau yang ini juga sama makhraj tapi di pangkal gigi seri atas, tapi yang ini di ujung gigi seri atas. Zal dan dho sama makhrajnya, cuma sifatnya yang berbeda. Ini dibaca idgham mutajanisan, yaitu pertemuan dua huruf yang depan mati tentunya bertemu dengan huruf yang sama makhrajnya. Artinya huruf dzal dan huruf dha itu sama makhrajnya, itu tempat keluarnya huruf sama, tapi dia beda sifatnya. Untuk yang sifat huruf belum kami bahas, tapi untuk yang makhrajul huruf sudah kita bahas di pertemuan yang ke-13, ke-12 dan 13. Baiklah, untuk yang contoh yang selanjutnya. Nah, ini seperti ta ketemu to ketemu ta ya. Ini sama makhraj. Sa ketemu dengan zal ini juga sama makhraj ya, di ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Ini juga zal ketemu dha tadi, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Yang ba ketemu mim ini juga sama makhraj, yaitu di kedua bibir ya. Sama nih kedua bibir, sama-sama kedua bibir yang rapat ya. Sifatnya apa? Makhrajul huruf ba dan mim atau kedua bibir itu ada 3, sudah kita bahas, yaitu huruf ba dan huruf mim dan huruf wawu. Tapi untuk huruf ba dan mim itu memang sama, yaitu dihasilkan dari dua bibir yang rapat. Sementara untuk huruf wawu walaupun sama-sama di kedua bibir, tapi huruf wawu itu dihasilkan dari dua bibir yang renggang. Baik, kemudian untuk yang ketiga itu idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain yaitu pertemuan dari huruf sukun. Huruf sukun bertemu huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Jadi sifatnya karo makhrajnya itu berdekatan. Contoh lam sama ro, qaf sama kaf. Berdekatan sifat dan berdekatan makhrajnya. Ini yang begitu apa ya, kalau di kitab Sifaul Janan itu masuk dalam kategori mutajanisain ya. Kalau di kitab Hidayatul Mustafid, kitab Tuhfatul Atfal, kitab Haqqut Tilawah itu memang idgham mutaqaribain ya. Jadi ada 3. Kalau untuk yang kitab Sifaul Jinan seperti ini. Nah, ini ada 2, yaitu kalau enggak mutamatsilan huruf yang sama itu selebihnya idgham mutajanisain. Memang kalau kalau diteliti memang contoh ini ya, lam dan ro. Ini memang sifatnya ya memang malah sama nih. Yang masuk sama-sama di inhiraf. Lam juga punya sifat inhiraf, ro juga sama-sama inhiraf. Tapi untuk yang selanjutnya, ro punya sifat takrir sementara lam nggak ada. Terus yang hamas dan jahr, kedua-duanya ini masuk ke jahr. Terus yang syiddah dan rokhawah, kedua-duanya ini masuk ke bainiyah, yaitu tawasud antara syiddah dan bainiyah. Untuk yang sifat selanjutnya yaitu antara isti'la dan istifal, dia masuk ke istifal semuanya. Terus ke masalah idbaq atau infitah, dia masuk ke infitah semuanya. Baik lam dan ro masuk infitah. Untuk yang selanjutnya ke ismat atau idlaq, dia masuk ke idlaq. Ya, salam.